Beberapa pesawat jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi, baik Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines, telat. Apa penyebab jadwal pesawat telat dan dampaknya bagi jamaah haji? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Perubahan dan keterlambatan alias telat jadwal penerbangan jamaah haji Indonesia tahun 2023 lebih dari 15 kali. Padahal saat ini masih dalam tahap pemberangkatan gelombang pertama dan kedua jamaah haji. Belum lagi nanti penerbangan haji saat kepulangan. Kalau pesawat haji makin banyak yang telat, kata Bang Haji Oma Irama, sungguh terlalu. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab meminta maskapai penerbangan untuk serius dalam memperhatikan kenyamanan jamaah haji. Maskapai baik Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia harus lebih kooperatif dalam menginformasikan setiap perubahan atau keterlambatan penerbangan. Maskapai juga harus lebih solutif, kata Saiful Mujab. Dari proses evaluasi selama 13 hari masa pemberangkatan jamaah haji Indonesia, telah terjadi sejumlah perubahan jadwal penerbangan. Antara lain, 3 kloter embarkasi Solo, 1 kloter embarkasi Medan, 3 kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter embarkasi Banjarmasin, dan 1 kloter embarkasi Jakarta Bekasi. Kemenak menyampaikan protes ke Garuda Indonesia atas tertundanya keberangkatan 328 jamaah haji Indonesia kelompok terbang kloter 4 embarkasi Banjarmasin. Jamaah haji yang sudah tiba di bandara akhirnya kembali lagi ke asrama haji. Info adanya kerusakan teknis baru terinformasikan setelah jamaah berada di Bandara Samsudin Nur. Kami minta Garuda menyampaikan permohonan maaf dan berharap ada kompensasi yang diberikan ke jamaah, tegas Saiful. Menurut Saiful, protes keras disampaikan karena ini bukan kejadian yang pertama. Kejadian sejenis terkait persoalan teknis pernah dialami jamaah haji asal Banjarmasin pada operasional haji tahun 2019 dan 2022. Saat itu peristiwa yang terjadi berdampak pada tertundanya keberangkatan 3 kloter berikutnya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengakui keterlambatan pemberangkatan kloter 4 embarkasi Banjarmasin karena kendala teknis pada mesin pesawat yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya terkait pergantian spare part pesawat. Kendala teknis diketahui setelah petugas maskapai bersama tim terkait tengah melakukan inspeksi akhir kesiapan armada. Sedianya kloter 4 BDJ diberangkatkan pada Sabtu 3 Juni 2023 pukul 02.40 waktu Indonesia Tengah. Sesuai mitigasi operasional, terdapat penyesuaian jadwal penerbangan jamaah haji kloter 4 Banjarmasin diberangkatkan bertahap. 287 jamaah pada 3 Juni pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan Airbus 330-400, sementara sisa jamaah lainnya diberangkatkan dengan 2 penerbangan melalui Medan pada 4 Juni 2023. Kami turut menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami, cetus Irfan.
Kementerian Agama juga gemes terhadap Saudi Airlines yang kembali melakukan tindakan profesional. Pasalnya, maskapai penerbangan plat merah Arab Saudi ini belakangan kerap melakukan perubahan kapasitas seat pesawat. Saiful mengungkapkan banyaknya perubahan kapasitas seat pesawat Saudi Airlines ditambah dengan perubahan jadwal penerbangan jelas berakibat pada jemaah, mulai dari terlambatnya proses visa hingga penempatan perhotelan di Madinah. Ketidakprofesionalan ini jelas merugikan jemaah dan tidak sejalan dengan jargon Saudi untuk memulihkan jam haji, kata Saiful. Peristiwa perubahan kapasitas pesawat Saudi terjadi sejak awal fase pemberangkatan jamaah haji. Saat itu jamaah kloter 2 embarkasi Jakarta-Bekasi dijanjikan Saudi akan diterbangkan dengan pesawat berkapasitas 480 orang. Faktanya, Saudi ingkar dengan apa yang dijanjikan sendiri. Maskapai terbukti tidak sanggup mendatangkan pesawat berkapasitas 480. Malahan yang datang pesawat dengan kapasitas hanya 405 jamaah. Dampaknya membuat efek domino karena jadwal keberangkatan jamaah sudah disosialisasikan. Misalnya yang dirasakan jamaah JKS 02 sudah di Asrama Haji Bekasi dan siap diberangkatkan. Dampak dari perubahan kapasitas seat dirasakan jemaah pada kloter-kloter berikutnya. Ketidakprofesionalan lainnya dilakukan Saudi Airlines adalah keterlambatan perubahan jadwal penerbangan. Hingga 5 Juni 2023 sudah tercatat lebih 10 kali perubahan jadwal penerbangan yang mengganggu kenyamanan jamaah karena berdampak pada layanan di asrama haji hingga hotel di Madinah. Sebelumnya, jamaah haji kloter JKS 04 dari embarkasi Bekasi mengeluh kelaparan akibat delay pesawat. Semestinya, jamaah kloter JKS 04 diberangkatkan pada 25 Mei 2023 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata baru diberangkatkan menuju bandara pada pukul 14.28 waktu Indonesia Barat atau telat 5 jam. Kementerian Agama menyayangkan kelalaian Saudi Airlines saat terjadi keterlambatan penerbangan haji. Jamaah mengaku tidak mendapatkan kompensasi seperti snack, minuman, dan makanan. Saat itu tidak ada Saudi Airlines yang berkoordinasi dengan pihak embarkasi. Kami tahu belakangan dan langsung protes, ujar Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam. PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima surat permohonan maaf dari maskapai Saudi Airlines. Kami tidak responsif untuk memberikan konsumsi akibat delay pesawat yang terjadi pada kloter JKS 04 hingga mengakibatkan para jamaah haji kelaparan di Tanah Suci. Saya bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan para jamaah haji, kata Manajer Operasional Ayu Berga Saudi Airlines Rian Abdul Fahmi. Menurut Saiful Mujab, pelaksanaan jadwal penerbangan secara tepat dan ketat perlu dilakukan karena memberikan dampak pada penyelenggaraan ibadah haji. 1. Berdampak pada proses mobilitas jamaah pada setiap tahapannya. Jadwal penerbangan sudah diinformasikan ke semua jamaah berikut tahapan keberangkatan mereka dari masing kabupaten kota menuju embarkasi. 2. Perubahan jadwal penerbangan bisa memberikan efek domino pada tahapan kegiatan jamaah haji di Arab Saudi, baik di Madinah maupun Mekah. Apalagi kedatangan jamaah haji di Madinah terkait masa pelaksanaan Arba'in, salat wajib berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi,
dan masa tinggal mereka sebelum diberangkatkan ke Mekah. Terlebih lagi layanan di Arab Saudi yang telah dikontrak untuk melayani jamaah haji sesuai jadwal menjadi tidak efisien, seperti layanan akomodasi dan konsumsi. Selain itu, berkaitan dengan masa tinggal jamaah, kapasitas, dan rotasi jamaah. Menurut Spirit Haji Mabrur, dampak telatnya keberangkatan berdampak pada psikis dan fisik jamaah haji. Jamaah stres dan gelisah dengan ketidakpastian dan penundaan lebih dari 4 jam. Fisik jamaah haji jelas terganggu, terutama jamaah lansia dan yang menderita gangguan sakit. Keterlambatan atau delay jadwal penerbangan terkadang tak bisa dihindari. Beberapa di antaranya menyangkut keselamatan penerbangan seperti cuaca buruk, bencana alam, dan masalah teknis pada pesawat. Namun, keterlambatan merugikan penumpang karena harus menunggu lebih lama. Kemenak berharap maskapai agar benar-benar komitmen terhadap kesepakatan yang sudah tertuang dalam kontrak. Garuda Airlines dan Saudi Airlines menyepakati jadwal yang telah disepakati dan meminimalisir potensi perubahan jadwal. Jika ada perubahan jadwal, dalam kontrak sudah disebutkan pemberitahuan minimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jangan mendadak atau bahkan baru diberitahukan setelah terjadi, sebut Saiful. Berdasar penelusuran Spirit Haji Mabrur, penumpang mempunyai hak berupa kompensasi dari maskapai penerbangan apabila jadwal penerbangan mengalami keterlambatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada pasal 146 dan 147 ditentukan apabila terjadi keterlambatan jadwal penerbangan, pihak perusahaan pengangkut udara wajib bertanggung jawab atas kerugian keterlambatan. Keterlambatan penerbangan dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Dalam peraturan disebutkan beberapa aturan nilai kompensasi yang harus diberikan maskapai kepada penumpang pesawat. Pihak maskapai harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, kecuali jika keterlambatan disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Delay 30 hingga 60 menit kompensasi berupa pemberian minuman ringan. Delay 181 hingga 240 menit kompensasi delay berupa makanan dan minuman ringan plus makanan berat. Delay lebih dari 4 jam, kompensasi berupa ganti rugi uang tunai Rp300.000. Keterlambatan jadwal pesawat tentu mempengaruhi kinerja on-time performance OTP untuk penilaian kinerja layanan tepat waktu. Padahal, komponen biaya pesawat paling mahal dalam BPIH 2023 rata-rata per embarkasi mencapai Rp33,438 juta per jamaah. Harga komponen penerbangan mahal karena pesawat Garuda dan Saudia dicarter khusus untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. Keterlambatan pesawat merupakan ketetapan dari Allah sebagai ujian kesabaran kepada tamu Allah. Karena itu, sikap terbaik bagi jamaah adalah bersabar. Jamaah bersiap dengan makanan ringan untuk persiapan jika ada keterlambatan. Terpenting, jamaah haji sehat dan selamat menuju tanah suci hingga kembali ke tanah air. Subscribe
Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.